Oke, mudah-mudahan Anda tadi sudah nyoba dulu soal ini. Mari kita bahas bersama-sama. Gimana kita mulai ketika kita berhadapan dengan soal yang seperti ini? Kita ingin melihat sebuah pattern yang mungkin bisa dimunculkan dari masing-masing persamaan. Kalau kita lihat, ya, di ruas kiri ini, ketika kita melakukan sesuatu, kita bisa membuat mereka semuanya menjadi sama. Ya, ini hampir sama. Ini perkalian dua hal, perkalian dua hal, perkalian dua hal. Kalau kita jadikan perkalian dari X, Y, Z, itu bisa kita lakukan. Misalkan, yang ini agar yang bawahnya jadi X, Y, Z, maka apa? Maka kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan seper-Z. Oke, kita lakukan aja. Ya, kita lakukan seper X, Y, Z. Berarti ini kiri dan kanan kita kalikan dengan hal yang sama, yaitu dikalikan dengan seper-Z. Sama dengan X per Z kuadrat, ini dikalikan seper-Z. Ditambah seper-Z. Ini bisa kita sederhanakan jadi X tambah Z per Z kuadrat. Ya. Maka kalau kita lihat patternnya, di sini seper X, Y, Z akan sama dengan cara yang serupa. Ini dikalikan dengan seper X. Ya. Jadinya nanti Y tambah X per X kuadrat. Kemudian dari sini, 1 per X, Y, Z sama dengan Z plus Y per Y kuadrat. Oke. Karena ini semuanya seper X, Y, Z, ya, maka ketiga hal ini semuanya sama. Ya. Oke. Kita lihat, kita samakan dua hal yang pertama, bahwa X tambah Z per Z kuadrat sama dengan Y tambah X per X kuadrat. Ya. Kita lihat apa konsekuensinya. Kalau kita kali silang, jadinya apa? X kuadrat dikali dengan X tambah Z sama dengan Z kuadrat Y tambah X. Ya. Oke. Kali silang aja. X kuadrat kali ini, Z kuadrat kali ini. Oke. Kalau kita bongkar, jadinya X pangkat 3 tambah X kuadrat Z sama dengan Z kuadrat Y tambah Z kuadrat X. Oke. Nah, solusi saya adalah ketika melihat ini, kemudian saya mencoba untuk meninjau kalau X-nya yang paling kecil, kok kelihatannya ini itu akan lebih kecil dibanding dengan yang ini. Ya, kalau kita memperbolehkan bahwa X, Y, Z-nya tidak sama. Jadi, mungkin flashback sedikit, saya melihat bahwa kalau X, Y, Z-nya sama, ada solusinya enggak gitu ya. Jadi, Anda coba lihat, kalau kita samakan X, Y, Z-nya, ini sama, jadi 2 ya. Berarti kalau Y-nya sama dengan X, ini seper X kuadrat sama dengan 2. Berarti X kuadratnya harus setengah, X-nya seper akar 2 jalan. Jadi, X, Y, Z sama dengan seper akar 2 itu merupakan salah satu solusi. Ya. Nah, dari hal tersebut, saya menduga-duga jangan-jangan solusinya hanya terjadi ketika X, Y, Z-nya sama. Ya. Nah, dari hal tersebut, saya melihat bahwa, iya, kalau X-nya yang paling kecil, kelihatannya ini jomplang nih. Ini akan jauh lebih kecil dibanding dengan yang ini. Nah, saya perlu menjustifikasi, pertama, bahwa saya perlu menjustifikasi kita bisa tanpa mengurangi keumuman, X lebih kecil, Y lebih kecil dari Z. Ya.
Nah, untuk bisa bilang seperti ini, kita harus melihat bahwa kalau X, Y, Z solusi, apakah setiap permutasinya juga merupakan solusi? Jadi, semua ekspresi ini apakah dia simetris terhadap X, Y, Z? Kalau misalkan X dan Z-nya ditukar, X dan Z-nya ditukar, ini jadi Z, ini jadi Z, ini jadi X, ZY. Oh, tidak betul-betul simetris, tapi kita mungkin bisa mencoba untuk melihat keteraturan apa yang dimiliki meskipun tidak simetris. Ya. Oke, ternyata tadi kita nggak bisa memisalkan seperti ini, karena si persamanya tidak simetris. Apa maksudnya simetris? Artinya kalau kita ganti X, Y, Z-nya dengan sembarang permutasi dari X, Y, Z, katakanlah diganti jadi Y, X, Z misalkan. Si persamanya bunyinya tetap sama. Nah, yang masih tetap sama adalah kalau kita mengganti X, Y, Z dengan siklik permutasinya. Jadi kalau X, Y, Z kita ganti dengan Y, Z, X, atau kita ganti dengan Z, X, Y, ya, maka si bunyi persamaan ini akan persis sama. Anda boleh ngecek, ya. Misalkan kalau kita ganti X-nya dengan Y, dan Y-nya dengan Z, dan Z-nya dengan X, maka si persamaan pertama ini, XY-nya berubah jadi YZ, ini jadi YZ, X-nya berubah jadi Y, Z-nya berubah jadi X, dan itu persis adalah bunyi dari apa? X-nya diganti dengan YZ ini, ya. X-nya berubah jadi Y, Z-nya berubah jadi X, yang ini, ya. Jadi si persamaan kalau X, Y, Z-nya diganti jadi ini, maka bunyi ini jadi ini, gitu. Ya. Dan ini jadi ini jadi itu, ya. Tapi secara keseluruhan mereka akan sama, ya. Nah, karena ketika X, Y, Z solusi berakibat Y, Z, X solusi dan berakibat juga Z, X, Y solusi, ya. Berarti si solusinya pernah terjadi ketika si entry pertamanya bisa X, bisa Y, atau bisa Z. Nah, di antara X, Y, Z itu kan pasti ada yang paling kecil di antara ketiganya. Jadi kita bisa misalkan, tanpa mengurangi keumuman, bahwa X itu adalah yang terkecil di antara X, Y, Z. Ya. Nah, kalau X yang terkecil di antara X, Y, Z, kemudian kita gunakan persamaan ini, ya. Nah, kita ingin menggunakan sifat kesamaan, ya. Artinya, katakanlah kalau kita punya X-nya lebih kecil sama dengan Z, maka X kuadrat lebih kecil dari XZ, misalkan seperti ini, ya. Ini hanya bisa terjadi kalau kita tahu X-nya positif, ya. Karena dengan mengalihkan bilangan positif, dia akan mempertahankan kesamaan. Tapi di sini sama sekali nggak ada bilang bahwa X, Y, Z-nya harus positif. Nah, kita coba lihat-lihat apakah ada suatu kondisi yang mengharuskan X, Y, Z-nya positif. Ya. Pertama, bisa nggak ada yang negatif dan ada yang positif, ya. Katakanlah si X-nya negatif, kemudian sisanya positif, ya. Kalau X-nya negatif dan sisanya positif, maka misalkan yang sebelah sini, ya, yang sebelah sini akan menghasilkan suatu kontradiksi. Kenapa? Karena yang kirinya negatif, ya, yang kanannya positif. Karena YZ-nya positif, X-nya negatif, ya. Jadi kalau Anda lihat, nggak boleh hanya salah satu di antara X, Y, Z itu hanya satu di antaranya yang negatif. Apakah boleh dua di antaranya yang negatif? Anda bisa
cek juga bahwa nggak boleh juga. Ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya konsekuensinya adalah semua X, Y, Z positif atau semua X, Y, Z negatif. Nah, tapi ketika X, Y, Z itu merupakan solusi, maka minus X, minus Y, minus Z akan merupakan solusi juga. Karena kalau masing-masing ini kita ganti dengan minusnya, ini diganti dengan minusnya, ini diganti dengan minusnya, maka si bunyi persamaannya akan persis sama. Berarti apa? Berarti kita pertama-tama bisa meninjau kasus di mana ketika X, Y, Z-nya semuanya positif, kemudian setelah itu kita beri tanda semuanya dengan negatif sign, maka dia merupakan solusi yang kedua. Ya, jadi kita bisa mengasumsikan X-nya minimum dari ini dan X, Y, Z positif. Oke. Nah, kalau X, Y, Z positif, dari sini misalkan, ya, karena kita tahu bahwa si Z dan Y itu lebih besar sama dengan X, ya karena X-nya adalah kita asumsikan yang minimum di antara X, Y, Z. Berarti khususnya apa? Y lebih besar sama dengan X, dan Z lebih besar sama dengan X. Akibatnya, yang sebelah sini ini akan lebih besar dari X pangkat 3. Ya enggak? Karena Z-nya lebih besar dari X, Y-nya lebih besar sama dengan X. Nah, kalau kita coret, ini mengimplikasikan apa? Mengimplikasikan bahwa X kuadrat Z lebih besar sama dengan Z kuadrat X. Ya. Nah, karena X, Y, Z-nya positif, ini bisa kita bagi dengan XZ, maka implikasinya X lebih besar sama dengan Z. Padahal tadi asumsinya adalah X yang minimum, berarti Z lebih besar sama dengan X. Karena Z ini diapit oleh dua buah X, konsekuensinya X sama dengan Z. Ya. Nah, kemudian Anda coba mungkin gunakan persamaan pertama dan ketiga untuk menyimpulkan hal yang serupa bahwa ternyata X-nya juga sama dengan Y. Ya. Berarti apa? Berarti si kesamaan ini hanya terjadi ketika X, Y, Z-nya semuanya sama. Ya. Kita misalkan X, Y, Z-nya semuanya A. Ya. Maka dari sini misalkan 1/A kuadrat sama dengan 2. Maka A kuadratnya adalah setengah. A-nya 1/2. Jadi solusi yang pertama, X, Y, Z-nya adalah 1/2, 1/2, 1/2. Kemudian tadi ingat ketika X, Y, Z-nya solusi, maka minus X, minus Y, minus Z juga solusi. Jadi ada dua solusi, yaitu, nggak dua solusi, ya dua solusi. Atau lebih tepatnya, semuanya positif dan semuanya negatif. Min 1/2, min 1/2, min 1/2. Ya. Nah, ini juga Anda perlu latihan menuliskan dengan baik. Jadi, nggak berakhir di sini saja. Tadi ada beberapa hal yang perlu Anda cek. Kemudian juga Anda pastikan Anda mengerti argumen yang ini, Anda mengerti argumen yang ini. Ini masih banyak PR, masih banyak hal yang bisa Anda kerjakan meskipun kita sudah membahas bagaimana alur dari si penyelesaiannya. Jadi silahkan Anda selesaikan sendiri dan tulis dengan baik. Itu bagian dari latihan. Setelah Anda tulis semampu Anda, nah barulah Anda gunakan peran AI yang Anda punyai, kasihkan ke AI, minta dia untuk kritisi bagaimana Anda menuliskan jawaban. Dari situ Anda akan bisa mendapatkan feedback, karena selama ini Anda merasa bahwa Anda udah benar nulisnya, udah solusinya sama misalkan gini ya. Nah, itu seringkali yang dialami oleh para pemula, merasa bahwa solusi akhirnya sama, kemudian merasa bahwa jawabannya benar. Yang benar itu adalah bahwa
semua argumennya tight, kedap, ya, ketat. Nggak ada kemungkinan orang untuk mengotak-atik argumen Anda. Oke, jadi silakan Anda lengkapi dan Anda tulis jawaban lengkapnya sebagai latihan. Bye.